Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin kelas kita malam ini ya. Masih di level 400-an. Masih di level 400. Kemarin kita baru saja selesai membahas relativisme moral dan bahaya relativisme moral bagi bukan hanya bagi masyarakat ya, tapi juga bagi evolusi spiritual kita. Apa ya? Saya kira di Indonesia kita tidak terlalu bukan tidak terlalu ya. Kayaknya nggak ada wacana reason itu nggak ada deh, ya kan? Jadi kita nggak punya sebagai masyarakat biasa ya. Juga kita nggak ada wacana reason itu. Bahkan mungkin reason itu apa gitu ya, penalaran itu apa, logika itu apa gitu ya. Ini coba kita pelan-pelan. Karena memang masyarakat kita itu IQ nasional kita itu rata-rata 78,4 gitu. Ini IQ yang batas di mana kita mental disability gitu ya. Ketidakmampuan refleksi mental itu. Jadi praktis kita tidak punya kemampuan mental. Kita hidup hanya karena ikut-ikutan gitu ya. Oke. Mentalisasi pikiran. Ini kita coba ya. Jadi satu sisi memang penalaran itu membuat kita mampu memprediksi masa depan. Ya, penalaran itu kan itu membuat kita bisa memprediksi masa depan. Merencanakan ya, seperti orang main catur gitu. Masa depan bagi semua pemain catur adalah bersiasat untuk mendapatkan raja lawannya. Gitu. Ya seperti itu kurang lebih gambaran maksud siasat untuk mencapai itu gitu ya. Tetapi kelemahan lain daripada reason ini, level ini, itu ada apa ya? Mudah disalahgunakan. Mudah disalahgunakan. Karena kita di level 400 ini masih menggunakan siasat ya. Di level 400 kan kita bersiasat. Menyiasati ya. Menyiasati itu kecerdasan level 400 dan siasat tadi dirancang secara sistemik. Apa sih artinya kita bersiasat? Bersiasat itu kita mencoba untuk menggunakan kegelapan ya. Jadi kita masih menghadapi kegelapan dan kita siasati kegelapan. Kita ukur, lalu kita bikin alat bantu sehingga kegelapan itu tidak tidak merugikan kita. Ya, penalaran hanya seperti itu orientasinya, bukan untuk melampaui kegelapan, tetapi hanya sampai pada menyiasati kegelapan. Menyiasati kegelapan. Tidak berusaha dilampaui. Seperti itu. Tidak heran kita itu di dalam kasus-kasus hukum ya.
pasal itu bisa diperjualbelikan. Ya memang itu salah satu kelemahan nalar itu. Ya kan? Karena itu soal bab siasat. Namanya siasat itu ya apa ya? Karena dia bukan kebenaran, tapi hanya kemasuk akalan. Ya, namanya kemasuk akalan itu. Ya semua orang punya alasan untuk mengajukan bahwa ini yang paling masuk akal. Begitu. Paling masuk akal. Mana sih? Falsifikasi. Kemudian jadi ada penyalahgunaan penalaran ya. Ada penyalahgunaan penalaran berupa jatuhnya integritas yang merupakan ciri utama dari sifat kepribadian psikopat. Jadi apa ini namanya ya? Ya menggunakan siasat itulah. Menggunakan siasat itu ciri kepribadian psikopat. Waduh. Mungkin psikopat gejala ringan. Kemudian dusta oleh tokoh masyarakat itu kemudian menjadi fokus utama dari media massa. Jadi ciri-ciri psikopat dari tokoh publik itu justru menjadi apa? Justru menjadi cuan bagi industri media. Ya, jadi menjadi cuan ya. Jadi cuan. Superego juga membatasi kecerdasan. Superego atau nurani ya juga membatasi kecerdasan. Oleh karena itu penalaran dan logika yang mengakar pada integritas merupakan konsekuensi dari moralitas dan etika yang mencerminkan konteks dan bukan hanya konten. Jadi memang apa ya? Dalam penalaran itu dia harus mengakar pada sikap atas nilai ya. Sikap atas nilai yang tidak boleh ditawar-tawar. Lover mind biasanya mengabaikan konteks. Karena itu akan membatasi penyimpangan emosi. Jadi dia memanfaatkan emosi untuk apa namanya itu ya, mempermudah penggunaan siasat. Jadi siasat itu mudah memakan kita karena kita dipancing dulu untuk emosi gitu ya, untuk emosi. Biasanya dalam debat-debat politik, debat-debat di medsos ya gitu-gitu. Itu siasat ya, yang diserang pertama itu adalah emosi. Jadi kalau orang itu menggunakan siasat, pasti dia akan menyerang emosi terlebih dahulu, bukan menegakkan kebenaran itu sendiri. Kemudian apa ya? Ketaatan terhadap penalaran dan kebenaran logika, kebenaran logis
sebagai standar sosial telah menurun di dalam peradilan dan wacana publik sebagai konsekuensi dari eksploitasi terhadap kebebasan berbicara, bahwa siapapun dapat mengutarakan apapun yang mereka inginkan tanpa konsekuensi, dan bahwa tindakan dan perilaku adalah ucapan simbolis. Jadi saya akhir-akhir ini tuh mengamati artis-artis selebgram gitu ya. Ya ini banyak menggunakan hal-hal semacam ini mereka, siasat. Bisa nggak sih kita tidak menggunakan siasat gitu loh, tapi menggunakan power, kekuatan kita, ya kan? Kekuatan kita. Jadi saya sendiri tidak terlalu suka, memang nggak suka dengan mempelajari teknik-teknik bersiasat gitu. Itu kemudian tuh menghilangkan waktu kita, menghilangkan perhatian kita untuk memaksimalkan eksplorasi yang esensi gitu ya. Dunia marketing hari ini itu sudah bergeser. Industri mulai tidak peduli lagi dengan mutu, tapi yang jelas harus kuat siasat marketingnya gitu kan. Siasat marketing. Itu kita mesti, wah emang dunia kita kacau ini ya. Kita ada isu nasional di mana startup itu mulai gelisah karena mereka terus memainkan siasat, tapi sebenarnya tidak menggali kekuatan intrinsiknya. Apa sih sebenarnya yang mereka mau berikan ke masyarakat? Kemajuan apa yang mereka akan cari? Apa yang mereka sembuhkan di masyarakat? Apa yang akan mereka tumbuhkan gitu kan? Sampai-sampai Pak Haritanu bilang masa keemasan startup sudah selesai gitu. Habis kalian yang modal memainkan siasat untuk berbisnis. Tentu saja dalam bisnis itu memang hindarilah siasat itu. Beda dengan politik tentunya. Ini teman-teman yang punya bisnis, jangan terlalu banyak mempelajari ilmu-ilmu siasat gitu ya. Pelajari hal yang paling mendasar, paling esensi dalam hidup, lalu algoritmakan itu dan beritahu masyarakat ini esensinya gitu kan. Ini esensinya. Soalnya kalau kita terlalu banyak main siasat, itu kegelapan tuh makin kuat gitu ya. Dan kita akhirnya kelelahan sendiri. Kelelahan sendiri mengikuti permainan siasat. Bisa jadi uang dapat, tapi pertumbuhan jiwa terhambat. Padahal dan kita akhirnya rugi waktu gitu. Ciri-ciri ego itu dia akan menghabiskan waktu saja sebenarnya. Karena dia tahu bahwa jiwa itu tumbuh dalam waktu, maka dibikinlah kita tidak sadar waktu. Dibikin tidak sadar waktu. Itu yang pokok. Ini teman-teman gitu ya. Yang buang-buang waktu, langsung tembak. Esensinya apa? Bisa nggak sih saya mampu mengaktualkan esensiku? Nggak usah pakai taktik. Karena taktik itu menunjukkan tidak ada esensi di sana. Hanya permainan kegelapan gitu ya. Hanya mensiasati gelap. Ini teman-teman yang di dunia marketing, yuk capek itu kalau kita bermain mensiasati kegelapan dan tidak puas batin kita, lelah. Hayati lelah katanya tuh ya. Hayati lelah. Sama kita nonton sinetron, iya sih senang, tapi habis nonton tuh lelahnya minta ampun. Itu karena kita kebanyakan main dalam kegelapan.
ya senang, happy, apa namanya itu, ada apa bahasanya kalau drama itu ya, di puncaknya itu apa istilahnya itu ya, ada klimaksnya, tapi habis itu habis tenaga, terlalu banyak konflik yang dipertontonkan, terlalu banyak sandiwara yang dipertontonkan, dan kita habis waktu, intinya kita habis waktu, nggak happy ending, hanya klimaks saja. Ya filmnya happy ending, kitanya terkuras tenaganya karena mengikuti siasat drama itu, gitu kan. Kita tertarik-tarik dalam kegelapan, dalam drama, teraduk-aduk secara emosional, kan gitu. Lelah badan itu, lelah, sangat-sangat lelah. Dan itu berbahaya. Saya sendiri orang yang dilatih untuk memainkan siasat dalam dunia marketing. Beberapa tahun, dan itu hancur. Badan saya itu kayak gatal-gatal gitu ya. Ya memang sih banyak, tapi jiwa saya itu kayak terkuras setiap hari gitu ya. Ini kalau teman-teman kok kerjanya makin hari makin lelah, itu pasti bermain siasat dalam profesinya itu. Bermain siasat. Jadi mari kita coba, bisa nggak sih hidup dengan power gitu ya, tidak dengan siasat. Apa untungnya sih ngalahin orang dengan siasat? Ya kan? Apa untungnya? Tidak ada keuntungan jangka panjang. Hanya karena demi perolehan. Hanya karena demi ingin mendapatkan raja dari lawan main kita gitu kan. Dengan melegitimasi apapun dan semua perilaku sebagai hak, jalan menuju anarki dan gangguan sosial yang merusak ditempah dan didukung gitu kan. Dan didukung. Secara historis, kerajaan-kerajaan besar runtuh dari dalam akibat kerusakan moral. Termasuk Majapahit itu kan runtuhnya karena rusaknya moral dari dalam. Kenapa? Ya kita tidak fokus ke esensi lagi. Kita hanya fokus pada siasat. Ilmu-ilmu marketing yang kita pelajari dari barat, semuanya ahli siasat. Bahkan ada namanya itu manajemen siasat, gitu kan? Manajemen konflik, perang opini. Wah, kayak gitu itu ngapain, gitu ya? Ngapain? Sebenarnya ini amandemen pertama hanya melarang pemerintah menyensor ucapan ini, mungkin konstitusi di sana ya, di sejarah Hawking ini. Di dalam arena sosial, ketaatan terhadap kebenaran sudah tidak lagi merupakan persyaratan. Oleh karena itu, memberikan suara yang lebih besar untuk ekspresi premis tidak logis yang mengandung nilai media yang mengeksploitasi dan bukannya nilai intrinsik. Nah, hanya hiburan, tidak ada lagi nilai intrinsik. Perbincangan dalam penjualan tuh basa-basi aja gitu. Tidak ada lagi yang esensi dalam perbincangan itu. Rugi sekali kita waktu itu hanya memperbincangkan esensi. Jadi fiksi kemudian drama menggantikan kebenaran. Ya kan? Kalibrasi level kesadaran yang dicerminkan oleh komunikasi
telah menurun walaupun sebagian menolak tren yang secara paradoks ini dikritik dan bukan hanya dihormati. Apalagi ada ilmu-ilmu manipulasi pikiran. Aduh, nggak usah lah itu ya. Kan banyak dulu itu ilmu-ilmu marketing untuk menghack pikiran bawah sadar pasar kita. Wah, nggak usah lah kayak gitu. Strategi-strategi kayak gitu manipulatif. Saya sering negur itu, kasir-kasir Indomaret gitu ya, atau Mart-Mart yang lain, yang selalu mencoba menawarkan ini. Enggak, saya tahu kebutuhan saya, nggak usah ditawarin. Dulu pernah saya tegur gitu, saya tahu apa yang saya datang ke sini itu sudah tahu gitu. Malum ya, ini lagi kurang duit. Jadi marketing kita itu, apalagi marketing apa ya, yang di mall. Saya soalnya anak mall, dilatih memang untuk seperti itu gitu. Buat kebingungan sebanyak mungkin, lalu arahkan dia pada gang kecil yang itu kita langsung tangkap. Teorinya kan begitu ya. Teorinya begitu. Bikin kebingungan, lalu arahkan dia ke gang kecil, lalu tangkap. Lalu ditangkap. Gitu kan ya. Kita nggak nyaman lagi dengan gangguan semacam itu gitu loh. Kita nggak nyaman. Tapi itu ya bukan salah. Cuman itu bagian dari penalaran gitu. Bagian dari penalarannya begitu. Saya kadang berpikir, siapa sih konsultan marketingnya ini? Ilmu psikologi apa yang dia pakai sehingga kok penerapannya itu menguras energi orang gitu loh. Ya kan? Menguras energi. Itu. Jadi mentalisasi adalah pemrosesan simbol secara acak. Pikiran linier rentan terhadap kesalahan karena ya pikiran berurusan dengan konten. Konten diketahui karena kualitas kesadaran yang merupakan dan penarik kesadaran tempat kontekstualisasi terjadi. Konten itu berpikir, sementara feel itu mengetahui gitu ya. Sebaliknya, diri sejati itu adalah tentang kemenjadian, keadalaan. Konteks itu adalah keadalaan. Oke. Tapi memang ya selama kita menggunakan penalaran, siasat itu selalu menjadi senjata terbaik kita gitu ya. Siasat selalu menjadi senjata kita. Maka satu-satunya untuk melampaui siasat itu adalah dengan melampaui penalaran. Tidak mungkin kita bisa tidak menggunakan siasat kalau kita masih di level penalaran. Lalu, kapan penalaran itu mati? Penalaran linier. Dia 600-an tuh. 600 linier udah berpindah ke non-linier. Model dunianya potensial aktual bukan lagi siasat untuk mendapatkan. Bukan lagi sebab akibat. Jauh sekali memang. Jauh sekali. Jadi kalau belum 600 itu agak sulit berpikir non-linier. Nalar itu masih membayang-bayangi kita.
Masa, jadi bedanya gini ya, ini sebagai penutup yang manis. Tak kasih contoh ya, sebagai penutup yang manis. Bonus. Ini harus besok rencana saya mau jelaskan di MTLOC. Tapi ini nggak apa-apa lah, kita bagi di sini bonus-bonus cantiknya ya. Bedanya linier non-linier. Dualitas non-dualitas. Jadi bagaimana kita melihat masa depan itu? Dalam dualitas, masa depan itu dilihat melalui kacamata waktu linier. Ini waktu linier. Sementara non-dualitas itu, masa depan itu dilihat melalui takdirnya. Melalui takdirnya. Kemudian takdirnya ini yang itulah yang kemudian menjadi lembaran-lembaran waktu. Takdirnya inilah yang kemudian menjadi lembaran-lembaran waktu. Itu namanya potensial aktual. Masalahnya adalah kenapa hidup kita buruk kalau memang takdirnya itu yang aktual dalam lembaran-lembaran waktu. Masalahnya adalah kita menolak takdirnya dan menuliskan takdir sendiri untuk lembaran-lembaran waktu hidup kita. Nah, situ selamat menderita. Jadi itu perbedaan antara dualitas non-dualitas. Masa depan itu adalah yang saya kerjakan untuk masa depanku. Itu dalilnya begitu. Yang saya kerjakan untuk hari ini melalui masa depanku, itu dualitas. Tapi kalau non-dualitas, takdirnya, masa depanku itu adalah takdirnya yang aktual dalam lembar-lembar waktu hidupku. Itu namanya potensial aktual. Nah, kalau kita sudah mengakar pada prinsip non-dualitas, enak itu hidup itu ya. Karena yang aktual itu adalah takdirnya yang melalui lembar-lembar waktu hidup kita. Tapi kenapa miskin 20 tahun? Berarti menolak takdirnya. Itu aja intinya. Lalu lembar-lembar waktu hidup kita tadi itu diisi oleh takdir yang ditulis oleh diri kita sendiri. Habis itu baru Tuhan udah baik sama saya. Allah. Makanya ditransendensi kesadarannya biar tidak menyangka Tuhan sebagai penulis takdir buruk. Oke, demikian penutup manisnya, penutup yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang untuk sharing amalan. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini di sini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.